Jadi wajar sih memang pemilih desa itu jadi target utama ya. Karena bicara soal populasi pemilih di Banten ini mayoritas ada di desa. Yang saya tahu dari total 8,8 juta DPT di Provinsi Banten, 65%-nya atau 5,5 jutanya itu pemilih di wilayah pedesaan, masyarakat desa. Di sisi lain masyarakat desa itu kontribusinya besar terhadap suksesi di proses pilkada gitu. Tapi ya perhatian dari pemerintah terhadap sektor pembangunan yang ada di desa masih dianggap belum maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Pertengahan September semakin dekat dengan hajatan demokrasi karena 27 November kita akan menghadapi Pilkada Serentak 2024. Warga Banten, dimanapun Anda tinggal, kita akan dapat 2 surat suara untuk milih calon gubernur dan milih calon bupati atau wali kota. Tapi yang selalu jadi catatan para jurnalis adalah para kontestan calon kepala daerah selalu menjual warga-warga di pelosok desa, mensejahterakan mereka. Maka kita akan konfirmasi ke narasumber kita hari ini. Telah hadir Sekjen Abdesi Provinsi Banten, Kang Rafiq. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bung Sapro. Wow, sehat. Alhamdulillah, menyala sekali nih Pak Sekjen. Ini batik Lebak. Batik Lebak. Produk Lebak. Wah, ya? luar biasa. Desain segala-galanya top lah pokoknya Lebak. Top lah. Oh iya dong. Sebagai Kades Bayah Timur tetap menunjukkan identitas dari mana berasal. Oh kan? iya. Kita harus bisa menguatkan jiwa primordialisme kita. Kirain kecintaan kita terhadap daerah kita. Local wisdom ya. Local wisdom, betul. Lebak pride. Lebak pride. Iya. Jadi ini udah kayak calon gubernur pakai batik baru. Amin. Mudah-mudahan. Nah. Kalau ada 1000 aja ngomong gitu. Sapro malah balik diolahnya Pak Sekjen Abdesi. Bang, ya. Ini luar biasa nih mendekati penetapan calon kepala daerah ya 22 September. Kampanye nanti tentu akan makin rame, makin ruhai. Sekarang tahapan sosialisasi aja para kontestan selalu menjual warga di desa, warga di perkampungan, mereka berjanji akan mensejahterakan rakyat. Nah, dari kampanye ke kampanye, pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada, nyatanya kesejahteraan rakyat di desa ya gini-gini aja. Gimana Bang catatan Pak Sekjen Abdesi ini? Jadi wajar sih memang pemilih desa itu jadi target utama ya. Karena bicara soal populasi pemilih di Banten ini mayoritas ada di desa. Yang saya tahu dari total 8,8 juta DPT di Provinsi Banten, 65%-nya atau 5,5 jutanya itu pemilih di wilayah pedesaan, masyarakat desa. Makanya mungkin itu akhirnya pemilih pedesaan ini dianggap jadi target utama para kontestan ya. Betul. Cuma memang kembali tadi nih ke pertanyaan Bung Sapro, bicara soal kesejahteraan masyarakat desa. Jadi di sisi lain masyarakat desa itu kontribusinya besar terhadap suksesi di proses pilkada gitu. Tapi ya perhatian dari pemerintah terhadap sektor pembangunan yang ada di desa masih dianggap belum maksimal. Ada. Tapi kan kita ingin lebih. Karena apa? Karena persoalan utama itu banyak di desa, infrastruktur dan lain-lainnya ya. Makanya harus itu dijadikan harusnya siapapun yang nanti berkontestasi dan mereka memanfaatkan pemilih di masyarakat desa harusnya diimbangi dengan ketika mereka jadi perhatian itu harus dimaksimalkan harusnya. Ya, harusnya. Nah ini paten nih kalau udah Sekjen Abdesi bersuara. Saya belum minum ya. Sambil minum Pak Sekjen. Sekjen Abdesi Asosiasi Pemerintahan Desa tingkat Provinsi Banten.
Ya, beliau Kades dari Bayah Timur Kabupaten Lebak. Bang, catatan kami para jurnalis, kita Pilgub Banten mau yang kelima 2024. Pilgub Banten pertama 2001 dipilih oleh DPRD Banten. Kemudian ke Pilgub 2006. Pilgub pertama yang melibatkan rakyat milih langsung. Kampanye para calon gubernur, para calon kepala daerah, kami akan mensejahterakan masyarakat desa. 2006 sudah kampanye jualan rakyat di desa. 2011 ketemu begitu lagi aja ya para kontestan. Terakhir 2017 nyaris sama, dan bahkan 2024 juga masih begitu. Artinya kami khawatir nih para jurnalis, jangan-jangan memang para pemimpin di daerah sengaja warga desanya tidak disejahterakan buat jualan saat kampanye, Bang. Faktanya kayak seperti itu. Jadi persoalan klasik sebenarnya ini ya, persoalan klasik yang selalu berulang tadi di setiap momentum pilkada ya. Dan kembali yang saya sampaikan tadi, harusnya memang ini kan bisa dipertimbangkan oleh kawan-kawan yang berkontestasi di pilkada itu, bahwa ketika mereka menyampaikan, menjual visi misi ke masyarakat desa, jangan hanya sebatas lip sync atau tujuannya untuk menarik pemilih pada saat itu saja. Karena makanya gini, saya berkali-kali di internal organisasi atau dengan para kepala desa agar mereka juga menyampaikan kepada masyarakat di wilayah desanya untuk kompak. Untuk kompak. Kenapa kompak? Karena ketika kita kompak, ketika misalkan ada sebuah janji politik dari kontestan pilkada yang ternyata mereka tidak komitmen terhadap janji politik, kita bisa secara kompak juga untuk merangsek menagih janjinya. Gitu. Karena berbicara tadi, bicara di Banten ini kan bicara desa ada 1.238, yang tersebar di 4 kabupaten tentunya. Bayangin kalau semua kompak. Ketika misalkan ada kepala daerah siapapun yang jadi, visi misi mereka itu berjanji akan mengutamakan kepentingan desa dan masyarakat desa, tapi faktanya misalkan mereka ingkar, bayangin kalau kita kompak, kita geruduk gitu, Pemprov Banten penuh itu. Iya. Ya, hitung-hitung saya beginilah, kita nggak usah bawa 1 RT lah, kita bawa 1 desa 10 orang aja itu. 10 kali 1.200 sudah berapa tuh? 12.000-an ya. Berapa bis nanti itu? Wah, tuh penuh aja gitu kan. Nggak bisa ngatur kayak PNS gitu. Kalau masyarakat kita datang ke situ walaupun hanya keterwakilan 10 orang misalkan. Betul. Iya, makanya jangan macam-macam terhadap masyarakat desa. Artinya problemnya Abdesi tinggal mengkompakan ini tinggal mengkompak, dan kami sudah kompak saat ini. Sudah kompak saat ini. Wah, ini alarm bahaya nih buat para calon gubernur Banten berikutnya nih, kalau asal sembarang janji nih. Kita lanjutkan Pak Sekjen Abdesi. Paling enak kita referensinya ke Pilgub Banten 2017. Pak Wahidin Halim dan Pak Andika hanya menang di 2 kabupaten, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang. Pak Rano Haji Mbai itu menang di 6 kabupaten kota. Artinya ternyata warga desa yang menentukan Pak Wahidin Halim dan Pak Andika dilantik. Artinya kontribusi warga desa itu luar biasa. Terhadap suksesi ya. Terhadap suksesi. Maka hitung-hitungan kita 2024 juga kuncinya warga desa adalah kunci. Nah, sejauh ini apa? Banyak nggak godaan ke Abdesi untuk didekati misalnya? Jadi tadi seperti yang saya jelaskan dari awal, Bung Saprol, bicara soal keterwakilan pemilih di masa pendekan itu luar biasa, 65%. Dan di situasi saat ini pasti itu jadi tujuan utama para kontestan ya, untuk meraup sebanyak-banyaknya masyarakat dari pemilih di wilayah pedesaan. Tapi kan memang dalam situasi ini kita ada aturan, Bu. Kepala desa kan tidak boleh berpolitik. Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, PKPU Nomor 7 Tahun 2017, dan aturan-aturan lain-lainnya kan melarang kepala desa untuk ikut berpolitik aktif gitu kan. Walaupun sebenarnya kami juga agak tidak terima. Kenapa tidak terima? Kita kan lahir dari proses politik.
kepala desa itu jadi kepala desa itu melalui proses politik yang sangat panjang. Gitu, legitimasinya kan jelas. Tapi ketika urusan hajat politik kita nggak bisa ngapa-ngapain karena adanya larangan itu. Gitu kan, makanya di internal kami memang kami selalu menyampaikan ke kawan-kawan kepala desa bahwa kita harus netral. Karena jangan sampai juga di pilgub atau di pilbub ini kita melanggar aturan dan efeknya akan merugikan ke kita sebagai pemimpin di wilayah masing-masing. Adapun kita tidak memungkiri pasti ada satu dua dan mungkin banyak kepala desa yang kecenderungan kecenderungan terhadap salah satu kontestan. Ya itu kata saya sah-sah saja asal jangan juga sampai terbuka, jangan sampai terbuka. Harewas gopok baik, gitu kan? Karena apa? Karena mayoritas di pilkada ini masyarakat pemilih di wilayah Pedas itu nanya ke kepala desa. Maka di sini kami harus kemana nih? Minta arahan. Oh iya, minta arahan. Beda dengan pileg ya. Kalau pileg kan calonnya banyak, tim suksesnya banyak, begitu kan? Kepala desa tidak dijadikan patokan utama untuk arah milih ke siapa. Tapi kalau di pilkada, baik kabupaten ataupun provinsi, termasuk pusat, pokoknya kepala daerahnya, itu rata-rata mereka ke kades. Jadi fatwa seorang kades itu sangat ditunggu. Mahal. Mahal. Dan pasti didengar. Oleh masyarakatnya. Contoh saya nggak jauh-jauh. Di desa saya, belum lama beberapa hari lalu saya kemarin kumpulan sama RT, RW, sama beberapa tokoh masyarakat. Dan itu tanpa saya pancing mereka bilang sendiri tuh. Pokoknya saya urusan pilbub, urusan pilgub saya mau gimana Pak Kades aja. Pak Kades ke A, kami ikut ke A. Pak Kades ke B, kami ikut ke B. Wah ini mantep nih. Masuk di barang gitu. Cuma tadi kan kita nggak bisa berpolitik. Akhirnya tadi udah hanewas gopok lah gitu kan. Yang penting efektif. Gitu. Tapi tadi ada satu penekanan memang kami ke masyarakat bahwa yang harus kita pilih itu adalah calon yang komitmennya benar-benar bertujuan ketika mereka jadi untuk kemaslahatan pemerintahan desa dan masyarakat yang ada di wilayah pedesaan. Itu aja. Jadi penguatannya. Ada kuncinya di situ ya. Betul. Nah, Pak Sekjen, kita kan tahu yang daftar ke KPU Banten ini hanya ada 2 paslon untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten. Ada Bang Andra, ada Pak Dimyati, ada Bu Airin, dan Kang Ade Sumardi. Ini rata-rata potret kami ke belakang nih, meskipun belum masuk ke tahapan kampanye, tiba-tiba para kontestan ini mendadak rajin ke desa-desa, sosialisasi cinta desa, pokoknya mendadak jadi wong deso. Sebagai kepala desa, apalagi Sekjen Abdesi, greget nggak sih lihat para kontestan kita nggak melakukan itu dulu-dulu, tapi begitu mau mendekati jelang pilkada gitu, tiba-tiba cinta desa. Memang plus minus ya, plus minus dengan tingkah pola yang dilakukan oleh para kontestan ini memang plus minus. Tapi memang kalau kami dari masyarakat di wilayah Pedas selalu berpikiran positif bahwa apapun yang dilakukan oleh mereka ketika mereka berkunjung ke daerah, ke desa, gitu, itu bagian dari ya salah satunya untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat desa soal kesadaran berpolitik. Itu saja sebenarnya. Walaupun tadi ya tentunya kan banyak motif mereka datang ke desa itu ya tentunya ya untuk kepentingan politik tentunya. Artinya kita tidak ke sana lah memberikan pemahaman masyarakat. Anggap aja itu bagian dari pembelajaran politik masyarakat begitu. Bijak sekali Pak Kades ini. Ini kayaknya efek batik baru. Efek batik Lebak gitu kayaknya. Menyala. Tapi gak ada bangkunya ya takut dikira kampanye. Menyala aja pokoknya. Menyala Pak Kades berarti ya. Kita lanjutkan. Pak Kades, kalau kemudian para kepala desa seperti abang semua selalu husnudzon ketika para calon pemimpin daerah kita tiba-tiba mendadak rajin belusukan ke desa-desa. Tapi sesungguhnya apa sih yang diinginkan warga desa pada calon pemimpinnya? Kita bahas satu-satu dulu, tingkat provinsi dulu. Memang seberapa parah
ketimpangan antar desa di Provinsi Banten. Sapro sih kalau lihat pemberitaan kita dalam 3 tahun terakhir, ternyata di Kabupaten Lebak, di Kabupaten Pandeglang, banyak desa-desa yang masih sulit sinyal misalnya. Blank spot di sana. Ada bahkan di program dinas energi, ESDM Provinsi Banten misalnya, ternyata di desa di Banten masih ada yang belum teraliri listrik. Kan ini kita mau 24 tahun loh ulang tahun. 4 Oktober Banten mau ulang tahun ke-24. Hal-hal dasar itu masih benar, nyata, ada. Disparsitas antar wilayah yang paling nampak terjadi di wilayah pedesaan itu infrastruktur. Oke. Kita lihat desa-desa yang berada di jalur jalan utama dengan desa-desa yang berada di wilayah dalam itu, perbedaan soal kualitas infrastruktur beda jauh. Mungkin kawan-kawan yang suka ke wilayah pedesaan tapi hanya di sepanjang jalan raya, baik itu jalan nasional ataupun jalan provinsi, mungkin ngelihat desa-desa baik-baik aja kan. Tapi cuma masuk ke dalam dikit aja. Itu jalan ada yang puluhan tahun masih kayak gitu-gitu, bahkan ada jalan yang masih tanah. Betul. Gitu kan. Dan bukan sekali dua kali kita bicara Lebak Pandeglang, bukan sekali dua kali kita ada pemberitaan ya soal masyarakat yang sakit ditandu pakai pakai sarung sama warga begitu. Ada jembatan yang jembatan gantung yang nggak layak. Ada warga jatuh juga di situ. Nah, disparsitas itu dari sisi infrastruktur, terutama yang paling terasa infrastruktur. Yang kedua mungkin bicara soal kesehatan. Kesehatan. Banyak juga desa-desa yang berada di wilayah pedalaman itu yang mereka sulit mengakses kesehatan. Karena tadi efek dominonya dari infrastruktur yang buruk itu. Makanya harusnya ke depan ini jadi PR besar, jadi PR utama nih bagi para kontestan agar selesaikan dulu infrastrukturnya. Gitu kan. Jangan hanya di wilayah-wilayah yang terlihat saja gitu kan, tapi harus masuk lagi lebih dalam gitu. Kalau itu udah maksimal, saya pikir luar biasa nanti respon dari masyarakat terhadap pemerintah. Artinya kita mau 24 tahun ulang tahun Provinsi Banten, infrastruktur tadi belum selesai ya? Masih banyak belum selesai. Sementara warga desa juga butuh internet gratis, butuh tadi itu bagaimana listrik masuk desa. Ada catatan Abang nggak desa-desa yang sampai sekarang misalnya belum nampaknya tersentuh oleh pembangunan? Memang seiring berjalannya waktu ya, karena kan sekarang mah dari mulai 2014 tentunya kan ada dana desa dari pusat, yang tentunya kan dana desa itu salah satu bisa menjadi asupan bagi desa untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di desa gitu kan. Jadi bicara soal desa yang sangat tertinggal gitu. Kemarin saya dapat catatan di provinsi bahwa dari tahun ke tahun ini trennya sudah mulai membaik. Soal jumlah desa yang sangat, karena kalau desa kan ukurannya dari IDM ya. Dari desa membangun itu ada desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju dan desa mandiri. Betul. Nah, mayoritas di Banten ini yang umum itu masih desa berkembang. Memang ada desa yang tertinggal, tapi secara jumlah memang ini sudah mulai berkurang sekarang karena trennya terus ada perbaikan ya. Karena tadi ada support dari dana desa itu. Tapi kan tentunya hal ini lagi-lagi harus jadi PR besar pemerintah. Bagaimana caranya kalau kita bandingkan antara desa-desa di Banten dengan desa-desa di luar Provinsi Banten, kita contohkan Jawa lah. Jawa itu mayoritas desanya itu jumlah yang berkembangnya sedikit, yang majunya banyak, yang mandiri juga banyak, begitu kan. Tapi kalau di sini kalau nggak salah di Banten ini jumlah desa mandiri itu nggak lebih di bawah 20 kalau nggak salah, di bawah 10 kalau nggak salah saya. Persentasenya minim sekali ya? Sedikit sekali, makanya kan ini jadi PR besar harusnya. Dan bisa naiknya IDM itu kan karena tidak hanya berharap dari dana desa, karena bicara anggaran dana desa kan kecil juga ya. Ya tentunya harus disuplai itu dari anggaran kabupaten, juga utama dari anggaran provinsi. Itu yang harus jadi PR besar. Nah ini menarik kalau kita perbandingannya dengan desa-desa yang di
provinsi yang lain, terutama di Pulau Jawa yang sudah pada maju. Artinya ketika pemerintah pusat sudah ada mengalokasikan ADD ya, alokasi dana desa, dampaknya sudah mulai kerasa. Ya. Ada perbaikan, bahkan klaimnya Lebak Pandeglang sudah lepas dari cap tertinggal. Betul. Meskipun kalau kita lebih detail lagi masih ada desa-desa yang walaupun tidak terlalu signifikan. Oh, sudah menyusut sekali ya persentasenya. Tapi kan kita sesungguhnya kalau ketika kita ingat pileg kemarin di pemilu, banyak juga anak-anak desa yang kemudian terpilih duduk di DPRD, baik di tingkat kabupaten kota maupun di provinsi. Apakah keterwakilan orang-orang yang tadinya tinggal di desa, kemudian dia jadi pejabat, kemudian dia pada balik membangun desanya atau justru pergi dan tinggal di kota itu, Bang? Saya agak berat jawabnya. Karena kita tahu semua ya, proses pemilihan. Saya kebetulan berhadapan langsung pada saat proses pileg kemarin itu. Ya. Jadi kita mau mencari anggota dewan yang berkualitas, benar-benar berkualitas itu kayaknya agak-agak sulit, Bos. Oke. Karena apa? Karena kemarin itu kan yang paling berhasil di kontestasi legislatif itu bukan kualitas, isi tas. Iya dong. So, iya. Saya sempat kaget kemarin melihat, mungkin agak kasar ya bahasanya, rusaknya mental masyarakat pada saat proses pileg kemarin itu. Yang uang itu udah, wow, dari tim ini. Coba, gimana kita mau nyari keterwakilan yang berkualitas ketika prosesnya juga sudah rusak begitu kan. Tapi kan kita tidak bisa ngapa-ngapain, karena itu sudah jadi kebiasaan begitu. Tapi mungkin ada sajalah para anggota dewan yang ketika dia sudah jadi dewan, dia mewakili wilayah, mungkin dia bawa program ke wilayahnya, pasti ada, tapi tidak semua kayak. Tidak semua ya. Ya paling tidak ketika ada anak desa terpilih jadi anggota dewan atau jadi pejabat misalnya, minimal dia bangun daerah di kampungnya kan gitu kan. Oh iya. Jangan jalan menuju rumahnya aja, tapi rumah desanya dibiarkan. Minimalnya beginilah, walaupun motif mereka ketika mereka bawa program ke desa itu sebatas tujuan utamanya, itu sebenarnya, ini analisa saya ya, tujuan utamanya bukan untuk membangun sebenarnya, pengamanan konstituen. Oh iya dong, pengamanan konstituen. Yang keduanya baru membangun. Karena apa? Harus dipertahankan konstituen. Iya. Nanti 5 tahun ke depan kabur bahaya kan? Nah itu. Nggak ikhlas amat. Nggak ikhlas amat sebenarnya. Oke. Maaf ya dewan-dewan. Kita lebih tajam lagi. Kalau kemudian tadi polemiknya sudah diketemukan apa masalahnya, kemudian apa alternatif solusi tadi sudah dipaparkan oleh Pak Sekjen Apdesi. Lalu pertanyaannya kemudian, seberapa besar permasalahan desa ini dipahami atau dikaji oleh para kontestan kita? Apakah kalau lihat dari ide gagasan yang para kontestan tawarkan, ada nggak berbicara soal kepentingan desa, Bang? Walaupun para kontestan ini belum merilis secara resmi ya visi misinya, tapi ada beberapa calon yang saya lihat juga memang mereka mengeluarkan ide atau konsep soal peningkatan atau pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan. Dan memang saat ini kita masih melihat juga, karena gampang kan kita tinggal nulis visi misinya tapi kan kita nggak keseriusannya di situ, Bu. Makanya kita sampai saat ini belum juga menentukan ketertarikan kita kemana kira-kira. Gitu kan. Tapi saya bicara secara personal, kan saya juga punya hak ya, secara personal untuk tertarik ke si A, tertarik ke si B, gitu, bukan sebagai seorang kepala desa atau abdesinya. Gitu kan. Makanya saat ini kita masih pilih-pilih mana nih yang kira-kira bagus, mana yang kira-kira komitmen, mana yang ini melipsing doang. Makanya kita akan benar-benar cermat dalam memahami visi misi yang mereka sampaikan nanti. Agak sulit mancing Pak Kades sekarang. Di 2 pertanyaan terakhir Pak Kades.
ini menjadi anomali. Di satu sisi warga desa jadi jualan kampanye, tapi di sisi lain ternyata di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang bahkan termasuk di Kabupaten Tangerang, isu pemekaran wilayah juga terus menguat dari tahun ke tahun. Artinya ada upaya bahwa kalau dimekarkan akan lebih sejahtera masyarakat desanya. Kalau catatan Abdesi seperti apa, Bang? Itu saya setuju. Di Banten ini kan yang menyeruak ya soal isu pemekaran kan Kabupaten Cilangkahan di Lebak, Kabupaten Caringin, dan Kabupaten Sibalung di Pandeglang. Termasuk kalau masalah Kabupaten Tangerang Utara ya kalau nggak salah ya gitu. Jadi saya sepakat dengan bahasa Bung Saprol tadi, ketika terjadi pemekaran wilayah, peningkatan kesejahteraan di wilayah baru itu akan meningkat. Saya contohkan Cilangkahan saja. Cilangkahan itu dari informasi yang saya peroleh, 58% APBD Lebak itu sumbernya dari wilayah Cilangkahan, dari wilayah Lebak Selatan. Bayangin kalau Cilangkahan jadi kabupaten, 58% yang tadinya dia masuk ke kabupaten, terus disebar ke 28 kecamatan. Kalau Cilangkahan kan ada 10 kecamatan, 58% masuk ke Kabupaten Cilangkahan dan disebar hanya ke 10 kecamatan. Efektif. Oh, efektif ya? Efektif dong. Apalagi bicara potensi di Cilangkahan, apa yang nggak ada Bung di Cilangkahan itu? Sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lain-lainnya itu luar biasa. Dan Bayah Timur masuk Cilangkahan kalau masuk jadi pemekaran. Pantas semangatnya dong. Oh iya. Ini pertanyaan pamungkas. Tapi kalau berbicara kita soal pemekaran, ini kan sesungguhnya soal kritik pada pemimpin, pada bupati sebelumnya, pada gubernur sebelumnya, ternyata mereka gagal menghadirkan pembangunan yang merata, menghadirkan layanan dasar yang merata. Sehingga isu pemekaran harus dilakukan. Padahal kan kalau gubernurnya membangun untuk semua daerah sampai pelosok desa, bupatinya membangun sampai ke pelosok desa, kan mestinya nggak usah ada pemekaran, toh juga masyarakat ujungnya tetap sejahtera. Ini apakah bentuk kritik sosial atau kebutuhan mendesak memang untuk pemekaran? Nah, itu sudah terjawab sebenarnya. Pertanyaan dan jawabnya sudah disampaikan secara langsung oleh Bung Saprol. Ya? Jadi ketika masyarakat ingin pemekaran, berarti kan tidak ada pemerataan di situ. Ya, kan? Makanya satu-satunya cara agar terjadi pemerataan, agar terjadi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, segera lakukan pemekaran. Itu satu-satunya cara. Ternyata gitu, kan? Problematika kita sesungguhnya tidak adil dan rata. Tidak adil dan rata. Kalau bicara kesejahteraan itu dirasakan secara maksimal oleh masyarakat, nggak bakalan tuh ada letupan-letupan ingin mekar atau DOB segera jadi, nggak bakalan tuh. Berarti kan ada masalah di situ. Ya kan? Tadi masalahnya ketidakmerataan itu. Siap. Dan mungkin berpikir ngerasa ketidakadilan itu, sumbangsi dari kami besar ke daerah, tapi balik ke kami sedikit, kan begitu. Saya ingat jargonnya Bang Rafiq saat Jalan Kades, dari desa untuk Indonesia. Problemnya kan masih moratorium. Kita kemarin memang pada saat aksi ke Jakarta itu, ke Istana Presiden dan ke DPR itu, tujuan kita bukan mencabut moratorium. Tujuan kita agar pemerintah segera mensahkan Cilangkahan menjadi DOB, gitu kan? Moratorium itu lebih ke arah politis sebenarnya, susah lah. Makanya kenapa kita mendesak pemerintah untuk segera memekarkan DOB? Karena apa? Secara kajian, secara kewilayahan, baik kajian kewilayahan, kajian geografis, tipologis dan lain-lainnya, itu semua Cilangkahan udah lengkap. Istilahnya Cilangkahan itu sudah tinggal, sekarang kan Cilangkahan masuk dalam draft RUU ya, 22 kabupaten kota yang akan dimekarkan. Jadi tinggal menghilangkan R-nya saja sebenarnya. Jadi undang-undang begitu kan. Karena ketok palu. Ketok palu karena apa? Udah lengkap Cilangkahan itu. Bahkan saya berani mengklaim begini. Kalau dibandingkan dengan kita bicara 22 draft RUU tadi, dari 22 itu saya bisa mengklaim yang paling lengkap, yang paling siap dalam segala hal itu Cilangkahan yang urutan pertama. Seyakin itu, Abang? Saya yakin itu. Karena saya sudah melihat dengan data-data kajian yang sangat lengkap Cilangkahan, luar biasa. Sebagai penutup, berarti kalau ada calon gubernur Banten, calon bupati Lebak yang mereka mau komitmen Cilangkahan dimekarkan, itu pasti dipilih oleh warga desa di pelosok Banten Selatan. Dari awal kami komitmen sebenarnya dengan
Cilangkap kan ada Bakor, Oke. ada Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkap. Komitmen kami agar Cilangkap itu jangan disusupi kepentingan politik. Nggak boleh. Oke. Cilangkap itu harus murni perjuangannya untuk Cilangkahan. Begitu. Jadi kemarin saya sempat berdiskusi dengan para sesepuh yang ada di Bakor bahwa Cilangkap harus netral. Oke. Kita kembalikan saja ke masyarakat. Tinggal sok para kontestan jual konsep, jual misi-misi sebaik-baiknya. Rayu masyarakat Cilangkahan. Pasti mereka ada simpati, kesimpulan juga kok. Oh, ini nih kayak yang paling realistis. Gitu. Jadi Bakor Cilangkap harus clear dari. Oke, sebagai penutup berarti jangan politisasi isu pemekaran Cilangkap. Ya, jangan politisasi. Oke, paten Pak. Kami akan sangat marah ketika ada calon manapun yang mempolitisasi pemekaran untuk kepentingan politik mereka. Paten memang. Mudah-mudahan kita berharap Pak Sekjen Abdesi, semua kades di Provinsi Banten juga tidak mempolitisasi nih hajatan demokrasi 27 November. Terima kasih Sobat Bagus, kita durasinya terbatas. Kita akan undang lagi para tokoh inspiratif di Provinsi Banten. Hatur nuhun Bang Rafiq. Sama-sama Bung Sapro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.